Halo semuanya, selamat datang di kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan materi segi 4 trapesium dan layang-layang. Kenalan dulu yuk sama anggota kelompoknya. Yang pertama ada Brigita Pundinovena NIM 103. Yang kedua Wina Dwi Martanti NIM 233. Novita Cahyaningsih NIM 248, dan yang terakhir Valentia Verina Astiovita NIM 008. Sebelum masuk ke materi, kami telah mewawancarai dengan guru yang bernama Ibu Kristina Sri Suyatmi SPD yang mengajar kelas 6 di SD Negeri Kandangan 2 Yogyakarta. Mari kita dengarkan hasil wawancara dengan Ibu Kristina. Pertama-tama memperkenalkan bangun datar. Ya, diantaranya bangun datar itu kan bermacam-macam. Ada persegi panjang, layang-layang, trapesium, jajaran genjang, dan banyak yang lainnya. Nah, sekarang yang ditanyakan ini adalah bagaimana cara kita menyampaikan materi dengan perbedaan antara trapesium dan layang-layang. Yaitu yang pertama yang saya lakukan adalah yaitu dengan menerapkan atau menggunakan alat peraga gambar. Misalnya ada gambar, bentuk gambar bangun datar, macam-macam bangun datar. Nah, setelah itu antara trapesium dan layang-layang itu nanti disendirikan sehingga ada perbedaan antara trapesium dan gambar. Yang kedua, menggunakan alat peraga dengan menggunakan buruh dari bambu itu nanti dibentuk trapesium dan layang-layang sehingga bisa membedakan antara sisi-sisinya dan sudut-sudutnya. Kesulitan saya dalam memberikan materi atau membedakan antara trapesium dan layang-layang itu anak-anak karena tidak menggunakan alat peraga sehingga anak-anak belum bisa membedakan mana yang merupakan sudut, mana yang merupakan sisi-sisinya, berapa jumlahnya, sehingga anak-anak masih sering lupa. Kesalahan siswa yang sering dialami oleh siswa saat belajar materi trapesium dan layang-layang yaitu membedakan antara sudut dan sudut-sudutnya itu kan kalau layang-layang itu kan ada sisi yang sejajar, sedangkan yang trapesium itu kan ada sisinya yang tidak sejajar. Itu masih sering lupa. Sebetulnya anak-anak kalau tidak lupa itu membuat atau menggunakan alat peraga sehingga bisa membentuk sebuah layang-layang, membedakan antara sudut, mana sisinya yang sejajar, berapa sudutnya, dan sebagainya. Pertama, kita akan melakukan pengenalan bangun trapesium dan layang-layang menggunakan bambu. Pada layang-layang, kita menggunakan 4 bambu yang memiliki 2 pasang bambu berukuran sama panjang. Dan untuk trapesium, kita menggunakan 4 bambu yang memiliki 1 pasang bambu yang berukuran sama panjang. Setelah membentuk layang-layang dan trapesium menggunakan bambu, dapat kita lihat bahwa layang-layang dan trapesium memiliki 4 sudut dan 4 sisi. Trapesium adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang 2 diantaranya saling sejajar namun tidak sama panjang. Jenis-jenis trapesium. Yang pertama,
trapesium sembarang. Trapesium sembarang yaitu trapesium yang keempat rusuknya tidak sama panjang. Trapesium ini tidak memiliki simetri lipat dan hanya memiliki satu simetri putar. Trapesium sembarang setiap sisinya memiliki panjang yang berbeda. Sebagai contoh, panjang sisi trapesium ada 4 cm, 10 cm, 5 cm, dan 6 cm. Yang kedua, trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki yaitu trapesium yang mempunyai sepasang rusuk yang sama panjang. Di samping mempunyai sepasang rusuk yang sejajar. Trapesium ini memiliki satu simetri lipat dan satu simetri putar. Trapesium sama kaki memiliki satu pasang sisi yang sama panjang. Sebagai contoh, panjang sisi trapesium ada 4 cm, 10 cm, 4 cm, dan 6 cm. Yang ketiga, trapesium siku-siku. Trapesium siku-siku yaitu trapesium yang mana dua di antara keempat sudutnya merupakan sudut siku-siku. Rusuk-rusuk yang sejajar tegak lurus dengan tinggi trapesium ini. Trapesium ini tidak memiliki simetri lipat dan hanya memiliki satu simetri putar. Trapesium siku-siku memiliki sisi yang tegak lurus, mempunyai sudut siku-siku 90 derajat. Contoh dari panjang sisi trapesium ada 6 cm, 10 cm, 8 cm, dan 6 cm. Sifat-sifat trapesium. Untuk sifat yang pertama, memiliki 4 sisi dan 4 sudut. 4 sisi yang dimaksud yaitu ditandai dengan angka 1, 2, 3, dan 4 dengan angka berwarna hitam. Kemudian, untuk 4 sudut yang dimaksud dapat kita lihat pada gambar yang ditandai dengan lingkaran-lingkaran putih dengan angka 1, 2, 3, dan 4 di dalam lingkaran. Kemudian, untuk sifat yang kedua, memiliki sepasang sisi sejajar, tetapi tidak sama panjang. Yang dimaksud sisi sejajar dapat kita lihat pada gambar ditandai dengan huruf A dan huruf C. Huruf A dan huruf C tersebut merupakan sisi-sisi sejajar. Kedua sisi tersebut jika dipanjangkan tidak akan pernah bertemu. Kemudian, untuk sifat yang ketiga, yaitu sudut di antara sisi sejajar jika dijumlahkan 180 derajat. Yang dimaksud sudut di antara sisi sejajar yaitu sudut A ditambah dengan sudut D, maka hasilnya akan menjadi 180 derajat. Kemudian sudut B dan sudut C jika dijumlahkan akan menjadi 180 derajat. Kita akan membahas rumus trapesium. Yang pertama, keliling trapesium. Keliling trapesium merupakan hasil penjumlahan dari seluruh sisi-sisi trapesium. Keliling trapesium dapat kita hitung dengan cara keliling sama dengan panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang CD ditambah panjang DA, atau keliling sama dengan A ditambah B ditambah C dan ditambah D. Yang kedua, luas trapesium. Luas trapesium dapat kita hitung dengan cara luas
sama dengan jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikali tinggi. Atau luas sama dengan A ditambah B dibagi 2 dikali tinggi. Maka akan ketemu luas trapesium. Lalu ada contoh soal trapesium. Nomor 1, jika sebuah trapesium yang mempunyai panjang sisi AB sama dengan 2 cm, BC sama dengan 7 cm, CD sama dengan 9 cm, DA sama dengan 8 cm, maka cari dan hitunglah keliling trapesium tersebut. Langkah-langkah untuk menjawab soal nomor 1 dengan memasukkan rumus keliling trapesium. Dan keliling trapesium adalah menjumlahkan semua sisi dari trapesium tersebut. Maka keliling sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Maka keliling sama dengan 2 cm ditambah 7 cm ditambah 9 cm ditambah 8 cm. Dan keliling dari trapesium adalah 26 cm. Nomor 2. Hitung luas trapesium berikut. Diketahui sisi sejajar dengan A sama dengan 13 cm, B sama dengan 8 cm, T sama dengan 4 cm, dan sisi lain C sama dengan 5 cm, D sama dengan 7 cm. Yang ditanyakan adalah luas trapesium. Maka untuk menjawab soal nomor 2 dengan memasukkan rumus luas trapesium. Luas trapesium sama dengan A ditambah B dikali T dibagi 2. Luas sama dengan 13 cm ditambah 8 cm dikali 4 cm dibagi 2. Luas sama dengan 21 cm dikali 4 cm dibagi 2. Luas sama dengan 84 cm persegi bagi 2. Dengan demikian, luas trapesium adalah 42 cm persegi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pembuktian trapesium dengan pendekatan persegi panjang. Yuk kita lihat. 3. Potong trapesium yang telah kita lukis tadi dengan membentuk 2 persegi panjang. Kalau teman-teman bingung, ini kita kasih animasinya ya. Baik. Jadi, kalau masih bingung, kita akan ulang sekali lagi. Ya. Jadi, setelah mendapat 2 persegi panjang, kita akan menggunakan rumus luasnya, yaitu panjang kali tinggi. Maka masing-masing 0,5T kali A1 dan persegi panjang yang kedua 0,5T kali A2, sehingga didapat 0,5T kali A1 tambah A2. 0,5 kan setengah, jadi terbukti deh. Saatnya kita masuk ke materi layang-layang. Pengertian layang-layang merupakan segi 4 yang salah satu diagonalnya memotong tegak lurus sumbu diagonal lainnya. Jika kedua segitiga itu diimpitkan pada alasnya, maka akan diperoleh bangun segi 4 ABCD seperti gambar di atas. Bangun di atas tersebut
yang dinamakan layang-layang. Garis AD sama dengan CD dan garis AB sama dengan BC. Sudut BAO sama dengan sudut BCO dan sudut DAO sama dengan sudut DCO. Sehingga sudut BAD sama dengan sudut BCD. Layang-layang memiliki sepasang sudut berhadapan yang sama besar. Kemudian sekarang sifat layang-layang. Yang pertama, terdapat dua pasang sisi yang sama panjang. Sisi AD memiliki panjang yang sama dengan sisi CD. Sisi AB memiliki panjang yang sama dengan sisi CB. Panjang sisi yang sama ditunjukkan dengan sisi yang diberi garis 1 sama besar dengan garis yang diberi garis 1. Kedua, terdapat sepasang sudut berhadapan yang sama besar. Sudut BAO sama dengan BCO dan sudut DAO sama dengan sudut DCO. Sehingga sudut BAD sama dengan sudut BCD, maka layang-layang disebut memiliki sepasang sudut berhadapan yang sama besar. Yang ketiga, diagonal-diagonal yang dimiliki oleh bangun layang-layang saling tegak lurus. Garis diagonal AB dengan garis diagonal CD saling tegak lurus atau membentuk siku. Yang keempat, salah satu dari diagonalnya membagi dua sama panjang diagonal lainnya secara tegak lurus. Garis B dengan D membagi dua sama panjang. Yang kelima, diagonal-diagonal yang dimiliki oleh bangun layang-layang saling tegak lurus. Diagonal A, B, C, dan D. Diagonal A tegak lurus dengan diagonal C, diagonal B tegak lurus dengan diagonal D. Yang keenam, diagonal yang menghubungkan sudut puncak membagi dua bagian sudut-sudut puncak dan layang-layang menjadi dua buah bagian yang besarnya sama. Diagonal AC membagi sudut puncak menjadi dua buah sudut yang sama besarnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang rumus layang-layang. Nah, yang pertama ada rumus keliling layang-layang. Pada layang-layang A, B, C, D, pada setiap sisinya kita umpamakan satu buah bambu. Maka, sisi AB sama panjangnya dengan sisi AD, yang kita simbolkan dengan A kecil. Kemudian, sisi bambu BC sama panjangnya dengan sisi CD, yang kita simbolkan dengan B kecil. Lalu, keliling layang-layang menjadi K sama dengan sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi DA, atau A ditambah B ditambah B ditambah A, yang kita sederhanakan menjadi 2A ditambah 2B sama dengan 2 dikali A ditambah B. Kedua, rumus luas layang-layang. Pada luas layang-layang, kita umpamakan bahwa diagonal AC memotong layang-layang menjadi dua buah segitiga. Maka, luas layang-layang ABCD menjadi luas segitiga ABC ditambah luas segitiga ACD. Telah kita ketahui bahwa luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Maka, setengah kali sisi AC dikali tinggi OB ditambah setengah dikali AC dikali OD. Kita sederhanakan menjadi setengah dikali AC dikali BD. Diketahui diagonal AC dan BD adalah diagonal 1 dan diagonal 2, sehingga luas bangun layang-layang dinyatakan sebagai berikut. Luas layang-layang sama dengan setengah dikali diagonal pertama dikali diagonal kedua, menjadi
luas layang-layang sama dengan setengah dikali AC dikali BD menjadi setengah dikali D1 kali D2. Nah, sekarang kita akan memasuki contoh soal layang-layang. Soal yang pertama, jika diketahui sebuah layang-layang memiliki sisi AB 11 cm dan sisi CD 13 cm, maka berapakah keliling layang-layang ABCD tersebut? Dapat kita ketahui bahwa sisi AB 11 cm. Sisi AB sama panjangnya dengan sisi AD yang kita simbolkan dengan A kecil. Lalu diketahui bahwa sisi CD 13 cm. Sisi CD sama panjangnya dengan sisi CB. Kita simbolkan dengan B kecil. Maka keliling layang-layang tersebut 2 dikali A ditambah B menjadi 2 dikali 11 cm ditambah 13 cm menjadi 2 dikali 24 cm sama dengan 48 cm. Jadi keliling layang-layang tersebut 48 cm. Nah, untuk soal yang kedua, Adi memiliki kerangka layang-layang yang diagonal horizontalnya 12 cm dan diagonal vertikalnya 20 cm. Jika Adi ingin menutup kerangka dengan kertas agar membentuk layang-layang, berapa luas kertas yang dibutuhkan Adi? Nah, untuk menjawabnya, telah kita gambarkan layang-layang A, B, C, D. Diketahui bahwa diagonal 1 20 cm dan diagonal 2 12 cm. Luas layang-layang setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Maka luas layang-layang tersebut setengah dikali 20 cm dikali 12 cm sama dengan 120 cm. Jadi Adi membutuhkan luas kertas 120 cm. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pembuktian trapesium dengan pendekatan persegi panjang. Yuk kita lihat. Nah, di sini terdapat satu buah layang-layang yang nantinya akan dipotong-potong menjadi membentuk persegi panjang. Kedua segitiga tersebut bagian bawah layang-layang, dan kedua segitiga tersebut merupakan puncak dari layang-layang. Maka luas layang-layang sama dengan luas persegi panjang. Telah kita ketahui bahwa luas dari persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Maka diagonal 2 dikali setengah dari diagonal 1 sama dengan setengah dikali diagonal 1 kali diagonal 2. Nah, berikut pembuktian bahwa luas layang-layang sama dengan luas persegi panjang. Sekian presentasi dari kelompok 9. Terima kasih dan sampai jumpa.